Baik Ibu dan teman-teman, di sini kami mendapatkan rangkaian LR seri dan kita disuruh untuk mencari model arus IT-nya, yaitu dengan tekanan yang diberikan yaitu E0 sin omega T. Sehingga persamaan diferensial atau instruksi 1 kita model OD-nya itu adalah L dikali DI per DT ditambah R dikali I sama dengan E0 sin omega T. Nah, untuk instruksi 2 kami disuruh untuk mencari tahu IT-nya dengan menggunakan faktor integrasi, sehingga teman-teman sebelum itu kita harus memodelkannya dengan faktor integrasi. Kita mengalihkan semuanya itu dengan 1 per L, sehingga kami mendapatkan persamaan diferensial untuk memenuhi faktor integralannya itu dengan mengalihkan 1 per L, sehingga DI per DT ditambah R dikali I per L sama dengan E0 sin omega T per L. Sehingga teman-teman kita menyelesaikannya dengan persamaan faktor integrasi dengan rumus bahwa Y sama dengan 1 per mu dikalikan dengan integral dari mu dikali Q dx ditambah dengan C. Nah, di sini kita tahu bahwa IT-nya itu adalah Y. Jadi Y yang mau kita cari ini adalah IT-nya, dan mu-nya itu adalah E dikali integral L pangkat integral R per L dikali dt, dan Q-nya itu adalah E0 per L sin omega T. Sehingga kita masuk ke dalam penyelesaiannya dengan memasukkan semua ini ke dalam rumus yang tadi, ya itu kita mengoperasikannya, sehingga yang kami dapat adalah menggunakan rumus baku integral parsial. Setelah itu kami mengoperasikannya dengan pemisalan bahwa A itu sama dengan sin integral dari sin with omega T dikali eksponensial dari R per L dikali T dt, sehingga ketika kita mengoperasikannya kita mendapatkan IT-nya itu adalah E0 per R kuadrat ditambah W ini omega kuadrat L kuadrat dikali R sin omega T dikurang omega L cos omega T ditambah KE pangkat min RL per RL dikali T. Sehingga kita masuk ke kondisi awalnya, yaitu I0-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita mengoperasikannya, kita mendapatkan arus IT-nya itu adalah E0 per R kuadrat ditambah omega kuadrat L kuadrat dikali R sin omega T dikurang omega L cos omega T ditambah omega L E pangkat minus R per L dikali T. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan teorema eksistensi dan keunikan. Pertama, kita mulai dari bentuk umum persamaan diferensial OD1. Bentuk umumnya adalah dy per dt sama dengan f ty dengan kondisi awal y t0 sama dengan y0. Untuk menganalisis apakah solusi dari persamaan ini ada dan unik, kita gunakan teorema eksistensi dan keunikan atau teorema Picard-Lindelof. Teorema ini menyatakan bahwa jika fungsi f, ty kontinu dan turunan parsialnya terhadap y yaitu do f per do y juga kontinu di sekitar titik t0 dan y0, maka solusi itu eksis pada interval tertentu dan solusi juga unik pada interval tertentu. Sekarang kita terapkan pada persamaan RL. L di per dt tambah ri sama dengan E0 sin omega t. Kita ubah ke bentuk standar menjadi di per dt sama dengan min r per li tambah E0 per L sin omega t. Dari sini kita dapatkan FTI sama dengan min R per Li ditambah E0 per L sin omega t. Fungsi ini terdiri dari fungsi sinus dan fungsi linear terhadap I. Keduanya kontinu, lalu turunan parsialnya terhadap I adalah do F per do I sama dengan min R per L, yang merupakan konstanta sehingga juga kontinu. Karena kedua syarat teorema eksistensi dan keunikan terpenuhi, yaitu fungsi dan turunan kontinu, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan ini memiliki solusi yang eksis atau ada dan unik atau tunggal pada interval manapun.
Oke, baik. Selanjutnya kita tinjau teorema eksistensi dan keunikan cara kedua, yaitu Y aksen sama dengan Fx, Y x0 sama dengan Y0 akan memiliki setidaknya satu solusi jika yang pertama Fx, Y kontinu di sekitar titik x0, Y0, dan yang kedua F terbatas di suatu daerah persegi panjang R. Dan solusi akan tunggal atau unik jika F dan turunannya terhadap Y, yaitu Fy sama dengan do F per do Y, juga kontinu di daerah tersebut atau memenuhi kondisi Lipschitz. Selanjutnya, uji syarat eksistensi. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide di mana min R per Li adalah fungsi linear terhadap I sehingga kontinu untuk semua L. Yang kedua yaitu E0 per L sin omega T adalah fungsi sinus terhadap T sehingga kontinu untuk semua L. Maka F Li kontinu terhadap T dan I di seluruh bidang nyata Ti elemen R kuadrat. Dengan demikian, teorema eksistensi menjamin bahwa setidaknya ada satu solusi I-T dalam interval waktu kontinu di sekitar T0. Selanjutnya yaitu uji syarat keunikan. Nah, turunan parsial terhadap I ini adalah konstanta sehingga nilainya terdefinisi di seluruh TI dan fungsi ini kontinu dan terbatas atau karena bernilai tetap. Nah, berdasarkan teorema keunikan, karena FTI dan do F per do I keduanya kontinu, maka solusinya pasti unik. Nah, jadi berdasarkan teorema eksistensi dan keunikan ODE linear order 1, fungsi F T I sama dengan min R per L I ditambah E0 per L sin omega T, dan turunannya terhadap I bersifat kontinu di seluruh domain. Nah, oleh karena itu, solusi persamaan diferensial rangkaian RL ini pasti ada dan tunggal atau unik dalam setiap interval waktu kontinu. Ini saya akan menjelaskan materi tentang Picard iteration yang merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau ODE. Pertama, kita menuliskan ODE dalam bentuk standar yaitu DI per dt sama dengan negatif R per L dikali I ditambah E0 per L dikali sin omega T. Dari bentuk ODE tadi, kita bisa tuliskan fungsi FTI sebagai FTI sama dengan negatif R per L dikali I ditambah E0 per L dikali sin omega T. Rumus iterasi Picard secara umum adalah IN ditambah 1T sama dengan I0 tambah integral 0 sampai T dikali F S IN S ds. Jika kita substitusikan fungsi FTI ke dalam rumus, maka diperoleh IN tambah 1T sama dengan integral 0 sampai T dikali negatif R per L dikali IN S ditambah E0 per L sin omega S ds. Iterasi pertama. Untuk iterasi pertama, kita gunakan perkiraan awal I0S sama dengan 0, maka hasilnya menjadi I1T sama dengan E0 per L dikali integral 0 sampai T dikali sin omega S ds. I1T sama dengan E0 per omega L dikali 1 kurang cos omega T. Pertama, pada iterasi ke-0 kita ambil perkiraan awal. Fungsi di sini diberikan I0 T sama dengan 0, artinya kita mulai dengan fungsi awal 0 untuk mempermudah perhitungan iterasi selanjutnya. I0T sama dengan 0. Kita lanjut ke iterasi pertama atau I1T. Rumus iterasi umumnya ditulis sebagai integral dari hasil substitusi fungsi iterasi sebelumnya ke dalam persamaan. I1T sama dengan integral 0 sampai T dikali negatif R per L dikali I0S ditambah E0 per L dikali sin omega SD. Karena pada langkah sebelumnya kita punya I0S sama dengan 0, maka suku pertama hilang. I1T sama dengan E0 per L integral 0 sampai T dikali sin omega S ds. Selanjutnya kita hitung integral dari sin omega S. Integral dari sin omega S adalah negatif 1 per omega dikali cos omega S. I1T sama dengan E0 per L dikali negatif 1 per omega dikali cos omega S 0 sampai T. Kita substitusikan batas bawah. I1T sama dengan E0 per WL dikali 1 kurang
cos omega T, atau bisa ditulis juga IT sama dengan E0 per omega L dikurang E0 per omega L dikali cos omega T. Jadi hasil dari iterasi pertama adalah I1T sama dengan E0 per omega L dikali 1 kurang cos omega L. Hasil ini nantinya bisa digunakan untuk iterasi berikutnya, yaitu iterasi 2T sama dengan cara yang Jadi baik, kita akan lanjut ke iterasi yang kedua. Kita substitusikan I1S sama dengan 0 ke dalam rumus iterasinya. I2T sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai dengan T negatif R per L I1S ditambah dengan E0 per L sin omega S sama dengan integral dari 0 sampai T negatif R per L kali E0 per omega L dikurangi dengan E0 per omega L cos omega S ditambah dengan integral 0 sampai dengan T E0 per L sin omega S, sehingga menghasilkan hasil akhirnya I2T sama dengan E0 per omega L dikurangi dengan E0 per omega L cos omega T dikurangi dengan RE0 per omega L kuadrat dikali T ditambah dengan RE0 per omega kuadrat L kuadrat sin omega T. Hasil aproksimasi rendahnya untuk I1T sama dengan E0 per omega L dikurangi dengan E0 per omega L cos omega T. Nah, iterasi pertama ini hanya mencakup komponen induktor L dan tegangan sumber E0. Saya akan mempresentasikan hasil dari instruksi 5, yaitu analisis rangkaian RL seri dengan sumber sinusoidal. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara arus dan tegangan pada rangkaian RL serta bagaimana pergeseran fasanya itu terjadi. Nah, kita tahu bahwa persamaan dasarnya itu L dI per dt tambah RI sama dengan sin omega T. Nah, kita dapat solusi umumnya dengan integrating vektor yang sudah ditunjukkan oleh teman saya pada instruksi kedua seperti yang dilihat pada slide. Nah, selanjutnya untuk nilai parameter yang digunakan seperti E0 sama dengan 1 volt, R sama dengan 1 ohm, L sama dengan 0,5 Henry dan frekuensi 1 Hz itu di sini kami pakai nilai-nilai standar supaya mempermudah perhitungannya, tetapi tetap menunjukkan karakteristik dari rangkaian RL dengan jelas. Baik, kita lanjut dari frekuensi tersebut didapat nilai omeganya itu 2πf sama dengan 6,283 radian per sekund, sehingga nilai omega L nya itu sama dengan 3,1416 dan faktor skala arusnya sebesar 0,092. Slide berikutnya kita lihat pada tabel perhitungan. Untuk langkah pertama kita menentukan nilai sin 2pt dan cos 2pt untuk setiap titik T dari 0 sampai 1 detik. Kemudian kita substitusikan ke rumus steady state, itu seperti di kolom ekspresi. Kemudian nilai pada kolom nilai dalam kurung itu hasil dari kolom ekspresi yang di dalam kurung sebelum dikalikan 0,092. Nah, setelah dikalikan barulah diperoleh nilai arus IT dan tegangan IT-nya itu di setiap waktu. Kemudian untuk nomor 1 sampai 10 langkah perhitungannya sama, jadi kita skip. Untuk slide terakhir mengenai grafik dan visualisasi, teman-teman bisa lihat grafiknya di slide. Nah, di sini kita berfokus pada grafik kedua, di mana grafik parametris tegangan IT versus arus I-nya itu membentuk elips, artinya adanya pergeseran fasa antara arus versus tegangan. Sehingga di sini kita bisa simpulkan kalau semakin besar nilai induktansi L, maka semakin besar pula perbedaan fasanya. Terima kasih.